Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Reza Nofriaji dari SMK Negeri Kadipaten, jurusan Teknik Geologi Penambangan. Di sini saya akan menjelaskan 5 pemilik perusahaan tambang bawah tanah dan menganalisis longsor di area tambang Freeport. 1. PT Freeport Indonesia. Pemilik PT Freeport Indonesia adalah pemerintah Indonesia dengan kepemilikan saham mayoritas sebesar 51,23% dan Freeport McMoran, sebuah perusahaan tambang asal Amerika Serikat, memiliki 48,77% saham. Struktur kepemilikan saham. Pemilikan Indonesia 51,23% melalui BUMN PT Mineral Industri Indonesia atau Persero atau Inalum memegang 41,23% saham, dan PT Indonesia Papua Metal dan Mineral memegang 10% saham. Freeport McMoran 48,77%. Perusahaan ini merupakan induk dari Freeport McMoran Copper and Gold Inc. 2. PT Bumi Resources Mineral atau BRMS. Pemilik utama atau pengendali PT Bumi Resources Mineral Tbk atau BRMS adalah Grup Bakri melalui Nirwan Dermawan Bakri, kelahiran 1 November 1951, usia 73 tahun, lahir di Jakarta. Andika Nuraga Bakri, Andika Asatana Bakri, Andika Andrayuda Bakri, saudara kandung Indra Bakri, Abu Rizal Bakri, Rosmania Bakri, partner Ike Indira Nirwan, orang tua Ahmad Bakri, Rosina Nasution, kakek nenek Usman Batin Timbangan, Ahmad Nasution, Halimatu Sadiah Khadijah. Nomor 3. PT Sumber Daya Energi atau SDE. Pemilik PT Sumber Daya Energi adalah Kinva Group Ltd, sebuah perusahaan asal Tiongkok yang merupakan induk perusahaan dari PT SDE. PT SDE adalah anak perusahaan dari Kinva Group Ltd yang beroperasi sebagai perusahaan tambang bawah tanah di Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Kinva Group adalah perusahaan grup non-negara. Kinva Group adalah perusahaan grup non-negara Tiongkok yang didirikan pada tahun 1996 dan terdaftar di Bursa Efek Hong Kong, yang berbisnis di bidang penambangan, penyaringan, pengolahan, transportasi, dan pemasaran batu bara termal. Selanjutnya, nomor 4. PT Citra Palu Mineral atau PT CPM. Pemilik PT Citra Palu Mineral CPM adalah PT Bumi Resources Mineral Tbk atau BRMS yang memiliki 96,97% saham di CPM. CPM sendiri adalah perusahaan pertambangan yang memiliki kontrak kerja untuk konsesi penambangan di Sulawesi Tengah dan Selatan dengan proyek emas Poboya sebagai yang paling menjanjikan. Nomor 5. PT Aneka Tambang Tbk atau biasa disebut PT Antam. Pemilik mayoritas PT Aneka Tambang Tbk atau Antam adalah Negara Republik Indonesia melalui PT Mineral Industri Indonesia Persero atau MIND ID dengan kepemilikan sekitar 65% dari total saham perusahaan. Sisa saham Antam dimiliki oleh publik, masyarakat, dan investor institusional lainnya. Menganalisis tambang Freeport yang mengalami longsor. Berikut beberapa alasan teknis dan non-teknis yang dapat menyebabkan robohnya tambang bawah tanah seperti di PT Freeport Indonesia hingga menimbulkan korban jiwa seperti kasus nyata yang pernah terjadi di area tambang Grasberg. 1. Tidak kestabilan batuan atau ground failure. Struktur geologi di area Freeport sangat kompleks, terdiri dari batuan keras dan lunak yang bercampur. Jika tekanan batuan bawah tanah atau ground stress terlalu besar, maka dinding atau atap tambang rock mass bisa retak atau ambruk, rock fall atau cave-in. Faktor pemicunya bisa berupa tekanan dari lapisan atas atau overburden, getaran peledakan atau blasting, atau aktivitas seismik alami di sekitar tambang. Kedua, kesalahan dalam desain atau pemantauan struktur tambang. Tambang bawah tanah memerlukan desain yang presisi, lebar terowongan, jarak antar pilar, penyangga, dan arah penambangan. Jika ada kegagalan dalam perhitungan teknis seperti pilar yang terlalu kecil atau penyangga yang tidak sesuai, risiko roboh meningkat. Sistem pemantauan deformasi batuan geotechnical monitoring mungkin tidak mendeteksi perubahan tekanan tepat waktu.
3. Aktivitas seismik, gempa lokal atau mikroseismik. Area Papua merupakan zona tektonik aktif. Guncangan kecil di bawah tanah dapat memicu runtuhnya dinding atau langit-langit tambang, terutama pada area yang sudah melemah akibat kegiatan penambangan sebelumnya. 4. Faktor manusia atau human error. Kesalahan prosedur kerja, misalnya pekerja masuk ke area yang belum dinyatakan aman, pelanggaran standar keselamatan, atau tidak menggunakan sensor atau alat peringatan dini, kelelahan atau tekanan kerja dalam shift panjang. 5. Keterlambatan respon terhadap tanda-tanda bahaya. Sebelum runtuh, biasanya ada tanda seperti retakan di dinding, suara retak batu, atau pergeseran struktur. Jika tanda-tanda itu tidak segera ditindaklanjuti, misalnya dengan evakuasi atau penutupan area, maka kejadian fatal bisa terjadi saat pekerja masih di lokasi. 6. Kondisi peralatan dan ventilasi. Tambang bawah tanah bergantung pada sistem ventilasi dan penerangan yang baik. Jika ventilasi terganggu, bisa menyebabkan gas bertekanan atau kelembapan tinggi yang mempercepat pelapukan batuan. Kadang, alat berat seperti loader atau jumbo drill bisa memicu getaran tambahan yang melemahkan struktur. Yang ketujuh, faktor alam dan waktu. Tambang yang sudah beroperasi puluhan tahun seperti Freeport sejak 1970-an memiliki zona-zona tua yang rapuh. Walau ada perkuatan berskala, degradasi alami material penyangga bisa tetap terjadi seiring waktu. Kesimpulan singkat, penyebab utama longsor tambang Freeport adalah ketidakstabilan batuan bawah tanah akibat tekanan tinggi, diperparah oleh faktor alam, kondisi geoteknik lokal, dan keterbatasan deteksi dini. Insiden ini menunjukkan bahwa meski teknologi tambang bawah tanah di Freeport sangat maju, risiko geoteknik ekstrim tetap sulit dihindari sepenuhnya. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.